Presentasi kelompok 1. Akuntansi pemerintahan. Kelas AK18C. Prodi Akuntansi. Kerangka konseptual pemerintahan. Universitas Buana Perjuangan Karawang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menerangkan kerangka konseptual akuntansi pemerintahan. Saya Hamari Jaludin sebagai moderator, dan ini ada anggota saya yang bernama Saya Wiratma. Cecep Sulaiman. Saya Iskandar. Dan saya Felita Almanisa. Saya Virial Adibah. akan menjelaskan tentang kerangka konseptual akuntansi pemerintahan melalui video berikut ini. Tolong saksikan dengan seksama dan tertib. Untuk presentasi pertama, silakan dimulai. Oke, untuk presentasi yang pertama ada pengertian kerangka konseptual. Kerangka konseptual adalah keterkaitan antara teori-teori atau konsep yang mendukung dalam penelitian, yang digunakan sebagai pedoman dalam menyusun sistematis penelitian. Sedangkan kerangka konseptual akuntansi pemerintah yang selanjutnya disebut kerangka konseptual adalah konsep dasar penyusunan dan pengembangan standar akuntansi pemerintah atau SAP. Dan merupakan acuan bagi Komite Standar Akuntansi Pemerintah. Penyusun laporan keuangan pemeriksa dan pengguna laporan keuangan dalam mencari pemecahan atas sesuatu masalah yang belum diatur dalam Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP). Next. Kemudian ada lingkungan akuntansi pemerintahan. Lingkungan operasional organisasi pemerintahan berpengaruh terhadap karakteristik tujuan akuntansi dan pelaporan keuangannya. Ciri-ciri penting lingkungan pemerintah yang perlu dipertimbangkan dalam menetapkan tujuan akuntansi dan pelaporan keuangan adalah sebagai berikut. Yang pertama, ada ciri utama struktur pemerintah dan pelayanan yang diberikan. Yang pertama, ada bentuk umum pemerintahan dan pemisah kekuasaan. Kemudian ada sistem pemerintahan otonomi dan transfer pendapatan antar pemerintah. Kemudian ada pengaruh proses politik. Dan yang terakhir adalah hubungan antara pembayaran pajak dengan pelayanan pemerintah. Selanjutnya akan dibacakan oleh Virial Adibah. Next. Selanjutnya ada penggunaan laporan keuangan. Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan bertujuan umum untuk memenuhi kebutuhan informasi dari semua kelompok pengguna. Terdapat beberapa kelompok utama penggunaan laporan keuangan pemerintah, namun tidak terbatas pada pertama, masyarakat, yang kedua, wakil rakyat, lembaga pengawas, dan lembaga pemeriksa, yang ketiga, pihak yang memberi atau berperan dalam proses donasi, investasi, dan pinjaman, dan yang keempat, pemerintah. Yang selanjutnya, entitas akuntansi dan pelaporan. Entitas akuntansi adalah unit pada pemerintahan yang mengelola anggaran, kekayaan, dan kewajiban yang menyelenggarakan akuntansi dan menyajikan laporan keuangan atas dasar akuntansi yang diselenggarakannya. Entitas pelaporan merupakan unit pemerintah yang terdiri atas satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyajikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan yang bertujuan umum. Lalu ada peranan dan tujuan pelaporan keuangan. Next. Ya, selanjutnya pelaporan, peran pelaporan keuangan. Laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan,
mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh satu entitas pelaporan selama satu periode pelaporan. 2. Tujuan pelaporan keuangan. Pelaporan keuangan pemerintahan seharusnya menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik, keputusan ekonomi, sosial, maupun politik dengan 1. Menyediakan informasi tentang sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya keuangan. Terus ada kedua, menyediakan informasi mengenai kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran. Ketiga, ada menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan entitas pelaporan serta hasil-hasil yang telah dicapai. Slide selanjutnya, Wiraatmaja, silahkan. Oke, yang selanjutnya komponen laporan keuangan. Laporan keuangan pokok terdiri atas dari beberapa laporan ya. Yang pertama laporan realisasi anggaran atau LRA. Kedua laporan perubahan saldo anggaran lebih atau laporan perubahan SAL. Ketiga neraca. Keempat operasional. Kelima laporan arus kas. Keenam laporan perubahan ekuitas. Ketujuh catatan atas laporan keuangan. Next. Selanjutnya dasar hukum pelaporan keuangan. Pelaporan keuangan pemerintah diselenggarakan berdasarkan beberapa peraturan perundang-undangan yang mengatur keuangan pemerintah, antara lain Undang-Undang Dasar 1945, khususnya bagian yang mengatur keuangan negara. Selanjutnya undang-undang di bidang keuangan negara. Yang ketiga undang-undang tentang anggaran pendapatan dan belanja negara dan peraturan daerah tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah. Next. Kemudian ada barang publik dan barang private. Unsur laporan keuangan. Yang pertama itu ada laporan relasi anggaran. Yang kedua, laporan perubahan saldo anggaran lebih. Yang ketiga, neraca. Dan yang keempat, laporan operasional. Terus, kelima, ada laporan arus kas. Keenam, laporan perubahan ekuitas. Dan yang ketujuh, catatan atas laporan keuangan. Next. Pengukuhan unsur laporan keuangan adalah proses penetapan terpenuhinya kriteria pencatatan suatu kejadian atau peristiwa dalam catatan akuntansi. Pengakuan diwujudkan dalam pencatatan jumlah uang terhadap pos-pos laporan keuangan yang terpengaruh oleh kejadian atau peristiwa terkait. Yang pertama, kemungkinan besar manfaat ekonomi masa depan terjadi. Pengakuan kewajiban. Terus yang kelima ada pengakuan pendapatan dan yang keenam pengakuan beban dan belanja. Selanjutnya, Saudara Andrian. Oke, untuk selanjutnya ada pengukuran unsur laporan keuangan. Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Pengukuran pos-pos dalam laporan keuangan menggunakan nilai proses histori. Aset dicatat sebesar pengeluaran atau penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar. Dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan. Oke.
Oke. Presentasi sudah dilaksanakan. Tadi presentasi tentang kerangka konseptual akuntansi pemerintah. Sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila banyak kekurangan mohon dimaklumi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you so much.